Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ruslan Fatoni. Saya mahasiswa angkatan 2016 dan sekarang sedang menempuh semester akhir. Nah, selama 4 tahun saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang di jurusan PGSD, saya memiliki banyak sekali pengalaman yang bisa nanti saya praktekkan ketika saya sudah lulus. Nah, di video kali ini saya sudah merangkum 10 manfaat yang akan kamu dapatkan ketika kamu kuliah di PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Apa saja? Ini dia. Yang pertama ini adalah banyak belajar budaya. Ya, sebagai seorang pendidik kita harus belajar dan berinovasi, serta kita harus kreatif dalam mengembangkan ilmu yang sudah kita pelajari di masa kuliah. Nah, yang pertama ini di Universitas Muhammadiyah Malang, di PGSD, kita banyak sekali belajar budaya yang diajarkan oleh dosen kita, dan di beberapa mata pelajaran itu kita sangat sering sekali belajar budaya. Tentunya dengan belajar budaya, kita sama saja dengan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita belajar itu, ketika kita terjun ke lapangan dan menjadi seorang pendidik, kita mengajarkan kepada murid-murid kita tentang budaya tersebut. Ya, yang kedua adalah pentas seni budaya. Wah, ini pengalaman yang nggak bakal terlupakan sih. Karena kenapa? Karena kita waktu SMA mungkin nggak semuanya ikut kesenian ya. Jadi pas kita kuliah di PGSD, kita diajari tentang karawitan, main-main musik itu ya tradisional, terus kemudian pentas drama, pentas ludruk, kemudian ada juga kita kunjungan untuk melakukan kegiatan budaya tersebut. Jadi kalau kalian yang pengen kuliah di PGSD dan pengen belajar budaya, kayaknya kalian cocok banget kuliah di PGSD UMM ini, karena kita bukan hanya belajar teori tentang budaya, tapi kita juga praktek ya. Prakteknya itu berupa tampilan pentas seni tersebut. Tentunya itu pengalaman yang nggak akan terlupakan, karena kita akan menampilkan apa yang kita telah pelajari. Misalkan dalam bentuk drama tersebut di depan penonton yang banyak, pasti kalian bakal nggak ngelupain deh pengalaman tersebut. Ya, yang ketiga adalah praktek di kelas. Jadi sebelum kita turun ke lapangan untuk mengajar di SD, kita sama dosen kita biasanya sering disuruh untuk praktek di kelas, yaitu mengajar, dan teman-teman kita berpura-pura menjadi siswanya. Tentunya kita sebelum mengajar, kita juga harus mempersiapkannya berupa RPP, kemudian medianya juga kita juga harus siap, karena guru itu tidak hanya teori saja mengajarkan ke muridnya, tapi juga menunjukkan medianya itu. Nah, tentunya pengalaman itu juga akan menjadikan guru itu menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Tentunya kalau cocok banget untuk kita yang menjadi guru, karena guru itu tidak hanya sehari dua hari, tapi juga sampai kita pensiun nanti. Tentunya kalau kita cuma mengajar teori saja kayaknya kurang ya. Jadi ya, kuliah di PGSD ini, UMM ini serulah. Yang berikutnya adalah pengalaman magang. Ya, magang ini ada 3 ya di PGSD UMM, yaitu magang 1, magang 2, dan magang 3. Jadi yang paling lama ini yang magang ketiga ini, yaitu 1 bulan kita langsung terjun ke lapangan. Kita langsung jadi pengajarnya di situ. Tapi sebelum kita ngajar ya nggak langsung ngajar juga dong. Jadi kita harus membuat sebuah laporan dan kemudian kita mempresentasikan ke guru wali kita untuk gimana nih enaknya mengajar di kelas. Dan tentunya kita juga nggak bakal jauh-jauh dari untuk membuat media. Dari media tersebut kita akan berinovasi. Dan pengabdian di masyarakat atau yang disebut dengan kuliah kerja nyata KKN. Jadi KKN ini waktunya selama 1 bulan kita akan mengabdi di masyarakat. Jadi selama KKN itu akan dibagi ke beberapa divisi.
Jadi kalau misalkan kita kuliahnya di PGSD atau guru yang berhubungan dengan guru, tentu kita akan memilih divisi pendidikan. Ya, nanti selama di KKN itu di divisi pendidikan kita akan mengajar di SD, dan juga kita juga bisa mengajar di TPQ, mengajar ngaji ya. Kemudian juga kita bisa mengajar les ke anak-anak di sekitar warga tersebut, dan tentunya kita bisa mengajar secara gratis supaya mereka juga mendapatkan ilmu dan pengalaman yang telah kita pelajari selama kuliah di UMM ya. Ya, yang berikutnya adalah kelas yang menyenangkan. Jadi selama saya kuliah 4 tahun di PGSD ini, saya ngerasa kalau kuliah itu bukan sebuah beban atau sebuah hal yang harus kita pusingkan. Maksud saya, karena selama kuliah di situ kita banyak sekali belajar hal baru tentang membatik, tentang karawitan. Kita bisa bermain alat-alat tradisional, kemudian juga kita bisa bermain drama, kemudian kita bisa belajar banyak sekali hal yang seru di PGSD. Dan tentunya saya merasa sangat sayang sekali kalau kita selama kuliah di PGSD itu kita banyak menghabiskan untuk bolos. Kenapa? Karena kuliah di PGSD itu menyenangkan. Jadi kalau kalian nggak percaya, coba aja sendiri gitu. Berikutnya adalah fasilitas yang memadai. Jadi kalau kalian kuliah di UMM itu kalian nggak bakal risau dengan kurangnya fasilitas di sana, karena di Universitas Muhammadiyah Malang itu fasilitasnya sangat menunjang sekali, mulai dari WiFi, LCD. Kemudian kalau kita menggunakan kelas di GKB 4 atau gedung kuliah bersama yang 4 itu ada juga fasilitas AC. Jadi pasti kalian betah banget kalau kuliah di sana. Yang berikutnya adalah kampus yang indah. Kalau kalian searching di YouTube ataupun di Google, atau kalian datang sendiri ke UMM, kalian pasti ngerasa kalau ini bukan cuma sekedar universitas, tapi juga kayak tempat wisata ya. Kalau kita lihat dari depan pagernya saja, dari pintu masuk depan itu kita udah ngelihat pemandangan yang indah banget dengan jalan yang agak menurun. Kemudian di kiri kanan itu ada sungai. Kemudian ketika kita masuk, kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat bagus sekali. Kemudian ada tempat foto berupa tulisan Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian ada juga danaunya, yang ketika kita lihat di lantai 6 kita akan melihat Gunung di Batu itu, yang tentunya kita kuliah bakal ngerasa seneng banget di sana, dan itu juga salah satu pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Ya, yang berikutnya yang ke-9 adalah dosen yang ramah. Ya, dosen yang ramah, yang baik itu akan menggambarkan kita juga nanti ketika menjadi seorang pendidik atau guru di sekolah dasar, kita juga harus seperti dosen kita. Kita harus ramah, kita juga harus ceria, dan juga kita harus selalu memperhatikan keadaan siswa kita ketika menjadi guru. Jadi kalau kita jadi pendidik, kita nggak boleh galak-galak gitu. Yang terakhir adalah kampus swasta nomor 1 terbaik di Indonesia. Ya, penghargaan itu didapatkan pada bulan ini loh. Tepuk tangan dulu dong. Ya, tentunya kita sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, kita juga merasa bangga dong kampus kita jadi masuk nomor 1 terbaik di swasta di Indonesia. Dan tentunya ketika kampus kita mendapatkan prestasi tersebut, kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menunjukkan prestasi kita di bidang kita masing-masing. Jadi jangan sampai kalau kampus kita terbaik tapi mahasiswanya kurang bisa
mengembangkan ilmunya. Seperti itulah. Jadi kita harus bisa bangga ke kampus kita karena sudah mendapat juara, dan kita juga harus menjadi juara di kehidupan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, anak-anak hebat, calon generasi penerus bangsa Indonesia di rumah. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat selalu, jaga kebersihan, salam tangguh untuk semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bersua lagi. Perkenalkan, saya Ibu Diah Warawirasri Ekawati MPD selaku Kaprodi Prodi PGSD FKIP UMM. Prodi PGSD memiliki keunggulan sebagai salah satu prodi yang pencetak para calon guru SD di sekolah inklusi, para peneliti, dan para pengembang sekolah dasar. Di era yang tidak menentu ini, di era yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, banyak hal yang diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya untuk anak-anak sekolah dasar. Maka calon guru SD yang akan menjadi lulusan dari PGSD FKIP UMM ini adalah calon-calon generasi unggul yang kemudian nanti akan menentukan masa depan bangsa ini. Sebagai prodi yang mengedepankan hal-hal tersebut, maka Anda adalah salah satu generasi yang hebat. Silahkan bergabung dengan kami Prodi PGSD FKIP UMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Arina Restian, Sekretaris Prodi PGSD 1. Saya Bu Arina. Hari ini Bu Arina apalagi pakai dress code merah putih yang melambangkan bahwasannya kesucian dan keberanian. Dan harapannya adalah welcome mahasiswa PGSD 2020. Harapannya terus berkarya, terus berproduktif, memberikan karya terbaik. Anak-anakku tercinta, bahwasannya di PGSD UMM memiliki segudang prestasi. Oleh karena itu, dengan hadirnya di PGSD UMM bisa memberikan warna dalam masa depan yang sangat cerah. Terlihat sekali masa depan yang cerah dilihat dari kurikulum yang betul-betul qualified, kemudian didukung dengan entrepreneurship, kemudian ada AIK, ada Communication with English atau ISP. Kemudian selanjutnya lagi yang paling menarik adalah adanya magang Thailand. Nah, ayo segera bergabung. Nanti skripsinya pun juga ada riset di luar negeri. Sekali lagi saya tunggu kehadiran anak-anakku semuanya, menyiapkan menjadi generasi yang hebat, generasi yang berkualitas, generasi berbobot, dan generasi yang berderajat. Saya kira sangat tepat sekali PGSD UMM mampu melangkah 1000 kali langkah lebih cepat. Hal ini dalam rangka menyiapkan mahasiswa untuk menjemput cita-cita lebih dekat. Dari saya Bu Arina, saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Ya, itulah tadi 10 manfaat yang kita dapatkan ketika kita kuliah di PGSD Universitas Muhammadiyah Malang. Ya, tentunya banyak sekali sih manfaat yang akan kita dapatkan, tapi kalau saya tuliskan, saya bacakan semua, tentunya nggak akan cukup ini videonya ya. Mungkin bisa 2 jam atau 4 jam. Ini malah bukan video, nanti malah kayak perkuliahan gitu. Ya, cukup sekian ya video saya. Terima kasih. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Saya Ruslan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.